Indonesia mengalahkan Australia dengan permainan cantiknya. Seandainya saat melawan Qatar kemarin wasitnya kayak gini, belum tentu juga Indonesia akan kalah. Bung Toel tidak optimis Indonesia akan melangkah lebih jauh pada pagelaran Piala Asia U23 kali ini. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Malam ini untuk pendukung tim nasional Indonesia patut berbahagia. Meskipun ini baru poin pertama yang diperoleh oleh tim nasional Indonesia, saya kira ini adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Kenapa? Selain mampu meraih poin penuh, kita tahu, kita tonton bareng, permainannya pun juga luar biasa. Bukan permainan yang defensif. Sampai menit akhir pun meskipun hanya sesekali melakukan counter attack, tapi di situ kita dipertontonkan permainan-permainan yang ofensif. Luar biasa. Sintayong benar-benar selalu tidak bisa ditebak untuk komposisi pemainnya. Kalau kita selalu menerka-nerka pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Sintayong, saya kira pastinya yang diturunkan adalah Justin Hapner karena udah bergabung. Kemudian di depan ada Ramadan Sananta. Itu terkaan-terkaan, amatan-amatan para komentator dan para pengamat sepak bola. Tapi di sini kita juga dipertontonkan permainan ciamik para pemain Liga 1. Ada Kelly. Kita udah pasti tidak pernah mengira pemain ini akan diturunkan. Fajar Fatur Rahman, kalau ini udah langganan tim nasional Indonesia. Saya kira pemain-pemain yang diturunkan Sintayong kali ini memang pemain-pemain yang memang sudah diseleksi oleh Sintayong. Tapi kita juga harus jujur, urusan stamina kita bisa melihat para pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Kita lihat ada Kelly dan juga Komang. Kita lihat staminanya mereka sangat menurun. Kelihatan mereka akhirnya sering melakukan pelanggaran, terutama Kelly. Tapi Komang saya kira luar biasa. Selain mencetak 1 gol, Komang malam ini bermain di lini belakang sangat top. Setelah masuknya Justin Hapner, maka Nathan Chow-Aon pun diplot agak sedikit didorong ke depan untuk menggantikan peran Kelly. Jadi strategi-strategi yang diterapkan oleh Sintayong ini selalu membuat para netizen dan juga komentator pengamat sepak bola tertipu. Inilah kehebatan Sintayong. Lagi-lagi saya berhayal, seandainya kemarin ketika melawan Qatar ini wasitnya seperti ini, saya kira Indonesia akan mampu menunjukkan permainan yang luar biasa. Ketika babak pertama Indonesia dihadiahi penalti, otomatis mental sempat down. Kenapa? Karena ini keputusan sangat kontroversial, otomatis akan mempengaruhi konsentrasi dan mental para pemain. Tapi setidaknya pemain tetap bisa konsisten tanpa melakukan permainan yang cenderung kasar, tetap profesional. Kembali lagi, benar-benar kalau kita melihat pertandingan antara Jordania dan Australia berakhir imbang, berarti otomatis untuk laga berikutnya ya kita harus berharap bahwa Indonesia juga mampu memainkan permainan yang diterapkan malam ini saat mengalahkan Australia. Lini pertahanan luar biasa, lini tengah juga luar biasa, perpaduan Marcelino yang luar biasa di tengah, selalu melakukan penetrasi dan juga akselerasi, memberikan umpan-umpan yang luar biasa kepada Rafael Strijk. Meskipun Rafael Strijk ini jarang mencetak gol,
bahkan kali ini yang mencetak gol adalah pemain belakang. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Rafael Strijk itu mencoba untuk istilahnya merusak konsentrasi para pemain-pemain Australia di lini belakang. Emang tugas utama dari Rafael Strijk selain mencetak gol, dia memang diberi tugas oleh Sintayong untuk merusak pertahanan sehingga para pemain lain mampu untuk membuka ruang dan menciptakan peluang. Beberapa kali peluang yang luar biasa tapi tidak bisa diselesaikan oleh Witan Sulaiman. Terakhir umpan dari Nathan Chow yang keren abis, tidak bisa juga diselesaikan. Marcelino juga belum ada keberuntungan. Beberapa percobaan Marcelino mampu digagalkan oleh pemain pertahanan dan juga kiper dari Australia. Kalau menurut saya man of the match malam ini selain Komang yang mencetak gol, saya kira adalah Hernando Ari. Luar biasa penyelamatan Hernando Ari, terutama saat menepis tendangan penalti dari Traore yang kali ini. Seandainya itu tadi gol, mungkin bisa juga konsentrasi dan mental pemain pun juga agak menurun. Lagi-lagi tepisan dari Hernando Ari ini membuat mental para pemain tim nasional Indonesia semakin levelnya menanjak, kepercayaan dirinya pun semakin keren. Saya kira keseluruhan pertandingan malam ini Indonesia luar biasa. Untuk para pemain-pemain yang kemungkinan kalau kita bisa menonton memang staminanya levelnya udah beda dengan para pemain-pemain langganan dari timnas senior yang benar-benar langsung dipantau oleh Sintayong ini, levelnya memang sudah kelihatan. Tapi kalian tetap bermain keren. Komang Teguh, Arkan, Ferrari di belakang yang juga luar biasa. Kemudian ada Kelly yang juga keren banget permainannya. Ada beberapa pemain yang juga dulu membela tim nasional U19 yang mana bisa mengalahkan Vietnam pada laga semifinal. Ada Fajar Fatur Rahman. Untuk pertandingan berikutnya saya kira Ustara ya yakin banget saat melawan Jordania Indonesia akan mampu mengalahkan. Jika Indonesia nanti mampu mengalahkan Jordania, secara otomatis Indonesia akan berada di peringkat pertama sambil menunggu pertandingan antara Qatar dan Jordania. Karena untuk saat ini Qatar masih di puncak klasemen dengan skor 3 poin dengan selisih gol. Indonesia juga 3 poin. Jordania dan Australia masih 1-1 karena pada pertandingan sebelumnya mereka imbang 0-0. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.